Ini merupakan Odoo. Odoo merupakan sebuah sistem atau software manajemen open source yang sangat mudah untuk digunakan dan diintegrasi. Bentuk dari sistem Odoo ini sendiri ada bermacam, di antaranya berbasis web, desktop, serta mobile. Selain itu, software ini memiliki banyak kelebihan serta memiliki dan didukung oleh banyak komunitas, modul yang lengkap dan terintegrasi, pemasangan yang mudah, dan juga biaya yang terjangkau. Dengan memanfaatkan fungsionalitas OpenERP atau Odoo ke level yang lebih tinggi, hal ini dapat memberikan banyak keuntungan untuk Anda dikarenakan software ini merupakan open source dan memiliki kemampuan ERP, sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya sebuah perusahaan, sehingga software ini memiliki banyak penawaran selain fungsionalitas dan ERP itu sendiri. Ini merupakan berbagai situs aplikasi yang ada di Odoo yang dapat Anda gunakan, seperti ada pengeluaran, perekrutan, absensi karyawan, pembelian, dan e-commerce, dan banyak lagi yang akan nanti kami jelaskan. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah informasi yang terintegrasi digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM meliputi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan atau call center, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. CRM bertujuan untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan mengendalikan return on investment. Fungsi-fungsi dalam CRM: mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, menangani keluhan atau komplain pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, membuat informasi holistik tentang informasi dan penjualan dari pelanggan. Kemudian CRM mengurus filosofi organisasi pada semua tingkatan, termasuk kebijakan dan proses, customer service, pelatihan pegawai, pemasaran, dan manajemen sistem dan informasi. Sistem CRM mengintegrasikan pemasaran, penjualan, dan faktor service dari ujung ke ujung. Berikut adalah fitur yang disediakan oleh CRM. Yang pertama ada sell faster, lead, kemudian opportunity, customer, efficiency communication, reporting, dan integration. Oke, fitur Odoo selanjutnya adalah POS. Ini adalah bentuk POS. Ini ada produk-produknya. Kalau kita tekan, oke, tadi udah segini ya, 345.400 pembayaran. Kita kas. Di sini ada pelanggan. Nah, di sini pelanggan ini sudah saya buat sendiri. Oke, kita kembali, kita close. Informasi. Ya, oh ya, sebelum ke pos ini nanti kita akan disuruh isi data diri perusahaan. Ini seperti ini. Oke, lanjut. Tadi saya buat produknya itu dari sini, produk di sini dibuat. Oke. Itu kita buat nama produk, nanti kita buat berapa harganya, berapa pajak diskon dan segala macam dari sini. Setelah itu saya buat langganan tadi itu dari sini. Ini. Buat ini. Bisa individual, bisa perusahaan. Oke. Setelah itu nggak ada yang banyak untuk dijelaskan sih, karena dia sudah Odoo ini sudah membuat sistem yang sudah bagus, jadi kita tinggal mengikutinya aja. Oke, karena saya bilang Odoo itu sistemnya udah bagus, jadi contohnya kayak gini, kita beli beras 10 kilo 1 unit 100.000. Oke, beras hoki, beras mudik. Oke, setelah sini kita pembayaran secara cash, anggap uang kita 500.000, kembaliannya 154.600 cash. Pelanggannya kita buat Hendianto, set pelanggan. Setelah itu validasi. Oke, sudah dapat ini.
baru kita cetak resi, nanti akan muncul seperti ini. Oke, baru kita print. Setelah itu baru order berikutnya selesai. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan fitur aplikasi Odoo berikutnya, yaitu project. Ya, kita klik. Oke, di project ini kalian bisa membuat project kalian sesuai yang kalian inginkan, yaitu berupa desain, web, dan lain-lain. Oke, kalian bisa buat dengan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, setelah kalian buat, ini yang setelah saya buat, klik. Oke, di sini ada 3 bagian yang saya buat, yaitu yang pertama, ini adalah project yang ingin saya kerjakan. Terserah mau buat seberapa banyak project yang kalian inginkan. Yang kedua yaitu project yang sedang kalian kerjakan. Oke, yang ketiga itu project yang udah selesai dikerjakan. Oke, setelah itu kalian bisa menambahkan kolom berikutnya yang sesuai dengan project kalian. Oke, kita contohkan, kita klik di sini new project. Oke, di sini kalian bisa edit sesuai apa yang kalian inginkan. Kita lihat di sini yang bertanggung jawab untuk project ini. Kita bisa tentukan siapa yang bertanggung jawab, dan di sini ada deadline. Deadline ini kita contohkan di tanggal 29. Oke, kita save. Oke, berikutnya kita bisa melihat analisis project kita. Kita lihat di sini. Oke, di sini kita bisa lihat analisis yang kita telah buat. Ya, ini contohnya. Oke, sekian dari fitur project. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi timesheet. Aplikasi ini bertujuan untuk menjebak miskomunikasi antar karyawan dan memberikan informasi yang jelas tentang proyek yang harus dilakukan atau dikerjakan pada waktu tertentu. Sekarang kita berada di homepage Odoo dan kita dapat melihat aplikasi timesheet, yaitu berada di sini, dan kita klik akan menunjukkan tampilan seperti ini. Di tampilan ini dia menunjukkan proyek yang sedang berjalan, tugas yang dilakukan, dan jumlah durasi tugas tersebut. Dan kita dapat mengubah jumlah durasi tugas dengan cara klik di sini dan kita mengetikkan jumlah durasi yang sebenarnya. Dan secara otomatis programnya akan mengubah total jam menjadi 22. Dan aplikasi ini memiliki fitur untuk melihat timesheet kita sendiri, timesheet seluruhnya, dan juga memiliki fitur untuk validasi, untuk report, dan konfigurasi. Jika kita ingin membuat timesheet baru, maka kita pilih add a line di sini, maka dia akan menuju ke tampilan ini. Dan di tampilan ini kita akan memilih proyek yang harus dikerjakan, tugas harus dilakukan, karyawan yang ditugaskan, dan juga tanggal dan jumlah durasi. Jika semuanya sudah diisi dengan jelas, maka pencet tombol save. Dan kita akan melihat hasil tersebut di all timesheet. Di sini kita akan melihat semua tugas yang sedang berjalan di perusahaan Anda. Jika kita ingin menghapus sebuah timesheet, kita dapat melakukan dengan cara pencet tombol ini dan akan menuju ke tampilan ini, maka kita centang timesheet yang akan dihapus, pilih action, delete. Maka timesheet tersebut akan dihapus. Nah, oke teman-teman, kita bakal cobain fitur recruitment. Nah, kita coba klik ya, recruitment. Nah, terus kita kira-kira pengen buat job posisinya apa nih? Kita coba buat sales marketing. Contohnya kita buat marketing. Oke. Kita buat application emailnya hiring marketing. Nah, kita udah buat nih email khusus untuk marketingnya. Tiap posisi yang kita inginkan itu berbeda link emailnya. Jadi misalnya untuk sales hiring @halobandung, yang di sini kita buat hiring marketing contohnya. Oke, kita coba tes ya di email kita. Kita coba klik, kita coba copy, terus kita send, kita kirim hiring marketing. Oke, coba buat halo. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba refresh.
belum masuk lagi. Oke, udah masuk ya, 1 application. Nah, di sini udah kelihatan tuh Endianto. Kita coba klik. Nah, di sini udah kelihatan nih semuanya yang kita butuhkan. Nah, kita coba lihat di bagian lain di sini. Ada initial qualification, first interview, second interview, kontrak proposal. Kita coba skip bagian first interview ini. Nah, kalau misalnya mau interview kita bisa atur jadwalnya di meeting ini. Oke. Kita bisa atur jadwal. Nah, kita skip lagi, kita skip aja ya teman-teman, kontrak proposal sampai kontrak sign. Oke. Nah, jika udah selesai semua, nah kita bisa klik create employee. Cuman kita bisa lihat di sini tuh udah kelihatan semua alur-alur dari initial qualification, first interview, tuh semuanya udah tercatat di sini. Nah, anggapan kita udah menerima si Hendianto ini ya. Nah, kita coba create employee. Oke, selesai. Kita bisa tulis apa yang kita butuhkan semua di sini. Baik, sekilas tentang aplikasi Odoo. Semoga bermanfaat. Hope you guys enjoy this video. Thank you.